Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Pada saat ini saya akan menyampaikan suatu ilustrasi mengawali khotbah saya. Pada sistem olahraga bola kaki ada 3 hal yang terkait. Pertama, penonton. Jadi penonton ini turut memeriahkan, menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut. Yang kedua adalah wasit. Wasit menentukan kesalahan para pemain sepak bola. Lalu yang ketiga yakni pelaku. Jadi mereka adalah pemain yang melaksanakan dan menentukan menangnya itu ada pada pemain tersebut. Demikianlah hidup yang ada di muka bumi ini. Ada hanya menjadi penonton, melihat-lihat situasi perkembangan pekerjaan Allah yang Allah telah libatkan kepada para imam-imam, para pengajar-pengajar, para pendakwah-pendakwah. Hanya sebatas melihat atau menyaksikan, intinya tidak mau melibatkan diri untuk melakukan kehendak Allah. Ingat, hidup ini hanyalah sementara. Kalau diisi dengan kegiatan yakni memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup ini menjadi rezeki. Selain kita mendapatkan berkah untuk kepentingan diri serta keluarga, wajib hidup ini untuk juga kesuksesan orang lain. Lalu yang kedua yakni wasit. Wasit melihat-lihat kesalahan para pemain sepak bola. Nah, saudara-saudaraku, dalam dunia ini ada begitu banyak mereka berada pada suatu aktivitas, mungkin aktivitas dakwah ataupun aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan semata-mata untuk hanya kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka hanya melihat kekurangan-kekurangan seorang imam, seorang YouTuber. Bahkan juga banyak yang melihat kekurangan-kekurangan agama kepercayaan lain. Bukankah kita ini di Indonesia memiliki multi agama, berbeda-beda pandangan, dan kadangkala ada pandangan agama lain oleh karena berbeda dengan pandangan kita lalu dipersalahkan. Ini hal yang paling menyimpang. Bukan berarti kita menyamakan dan mengikuti apa pandangan kepercayaan lain. Bukan. Kita kuat dengan pandangan kita. Kita terapkan dengan pandangan iman kita, tetapi menghargai agama lain yang berbeda dengan pandangan kita. Ini yang paling utama. Jangan hanya melihat kekurangan-kekurangan yang telah terjadi di sana. Kadangkala dalam praktek hidup itu, ya, ini saya melihat seorang jatuh di dalam dosa. Lalu setelah dia dihukum masuk penjara, perbuatannya itu menciptakan hidupnya baru. Ya,
Ini pukulan Allah. Cara Allah berbeda-beda untuk memanggil seorang pendosa besar menjadi pendakwa yang besar. Nah, yang paling utama, mari kita oknum yang percaya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembangkan talenta kita masing-masing. Tidak perlu melihat kekurangan orang lain, tetapi lihatlah kekurangan diri kita sendiri. Lalu kita rubah. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama. Dekat kepada Allah artinya setia kepada Allah. Seperti kata Islam, taat dan setia kepada Allah. Tetaplah engkau sebagai muslim. Tetaplah engkau senantiasa bersandar dan mengandalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran itu menunjukkan wahyu jalan ke surga. Al-Quran itu menunjukkan wahyu sehingga ada pencerahan dan engkau akan menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, pelaku atau pemain. Nah, pemain, figur umat manusia yang melakukan semua perkataan-perkataan Allah pada Al-Quran itu, ya. Ini ada Al-Quran. Saudara-saudaraku, Al-Quran ini adalah buku suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling utama, kita harus mengerti dalam Al-Quran ini ada hukum cara berdoa, tata cara hidup kita. Ada hukum-hukum yang Allah telah atur supaya manusia ikuti. Barang siapa mengikuti, sekali lagi saya ulangi, barang siapa mengikuti pedoman atau hukum dalam Al-Quran ini, maka hidupnya akan tentram di bumi. Hidupnya akan menjadi berkah bagi orang lain di bumi. Dan hidupnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi pelaku kehendak Allah. Bagaimana cara dia melakukan kehendak Allah? Dia wujudkan dalam doanya yang benar. Berdoa 5 kali sehari. Dan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita hari lepas hari membaca Al-Quran. Perbiasakanlah itu. Karena Al-Quran ini adalah buku yang sangat berkhasiat. Merubah hidup kita. Pengertian dan maknanya tidak pernah dirubah. Walaupun Al-Quran ini dicetak berkali-kali. Tetapi isinya akan mengubah dunia ini. Ini hal yang paling penting. Camkanlah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai engkau jika engkau memiliki iman yang searah, pandangan yang searah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.